Kali ini aku merasakan perjalanan panjang yang sangat melelahkan dan aku menyelam di atas laut. Hasil bentukan Sang Pencipta, Goa Liang Tapa. Jadi saya mau nyoba nembak di sungai ini ya. Sampai naiknya. Wow. Lihat. Ayo. Pagi ini tepat pukul 8 kami udah janjian di pelabuhan Klotok Sobat Rateng untuk menyeberangi pulau menuju ke tempat tujuan kita yang entah kita belum pernah temui Sobat Rateng mulia. Aku melihat matahari di langit sangat bersinar cerah dengan awan-awan yang sangat tipis Sobat Rateng. Entah hari ini aku merasakan sepertinya perjalanan ini akan panjang dan melelahkan. Tapi aku belum tahu apa yang akan aku temukan di sana Sobat Rateng mulia. Sepertinya alam hasil bentukan Sang Pencipta mungkin sebagai bonus pemandangan yang indah Sobat Rateng mulia. Perjalanan pun kami tidak tahu entah tujuannya kemana, tapi kami menggunakan Google Map yang sudah saya pasang di stang motor. Dan belokan demi belokan sudah kami lewatin. Untungnya jalannya masih bagus Sobat Rateng mulia. Kami mulai mempercepat laju kendaraan agar bisa pulang hari. Di perjalanan kami melihat ada air terjun Sobat Rateng yang langsung dekat pinggir jalan besar. Air terjunnya coba lihat. Wow, di atas bukit tuh air terjunnya sana nah. Mantap. Wow, lihat Sobat Rateng, lihat. Nanti sebentar. Kita parkir dulu di sini. Kita lihat dulu air terjunnya sebentar ya. Air terjunnya Sobat Rateng, jadi kita mau ke sana ntar ya. Ya, jadi sekarang saya ada di air terjun Sungai Trik, yaitu Gunung Rambutan. Dan air terjunnya ini unik sekali ya, kecil tapi banyak betul cabang-cabangnya. Dan di sini tepat di pinggir jalan tepatnya Sobat Rateng. 1, 2, 3 cabangnya. Jadi keren lah ini ya. Jadi mungkin di sini tempat sebagai tempatnya orang beristirahat sambil mandi mungkin ya kan, cuci piring, cuci baju mungkin di sini ya. Kita sudah di Batu Sopang. Sekarang saya istirahat dulu di tengah jalan ini. Jadi tempatnya ini pas di atas pucukan gunungnya jalannya. Dan di bawahnya nih Sobat Rateng, coba lihat ya. Wow, amazing. Lihat. Setelah kami melihat sungai yang membelah pegunungan atau lereng Sobat Rateng mulia, aku dan temanku melanjutkan lagi perjalanan karena mengejar waktu agar bisa sampai di tujuan. Aku berharap jam 1 atau jam 2 nanti sudah bisa sampai di tempat tujuan Sobat Rateng mulia. Setiap perjalanan yang kami lewati, kami menikmati pemandangan batu-batu kars yang tinggi dan menjulang tinggi Sobat Rateng mulia. Akhirnya kami sampai di gang di mana jalan menuju ke tempat yang akan aku selamin Sobat Rateng mulia. Dalam perjalanan menuju ke tempat ini, aku melihat kanan kiri sawah yang hijau dan luas Sobat Rateng mulia. Bahkan menjadikan tempat pemandangan yang sangat indah dan mengagumkan. Kalau dilihat dari matahari yang akan tenggelam Sobat Rateng, saat ini menunjukkan pukul 4:30 sore Sobat Rateng mulia. Aku menikmati sejenak pemandangan
alam yang sangat indah, hasil bentukan manusia dan didampingi dengan bentukan alam Sobat Rata yang mulia. Jadi sekarang saya ada di desa yang banyak padinya, lihat. Coba lihat. Wah, amazing banget ini loh. Aduh. Keren banget ini. Wow. Amazing. Coba lihat. Sobat Rata bisa lihat sendiri hamparan sawah yang sangat luas dan indah. Menunggu waktu lama karena waktu kita sangat sempit untuk ke gua yang akan kita selamin. Kami akan melanjutkan lagi menggunakan motor Sobat Rata mulia. Di sini aku merasakan udara yang sangat sejuk karena banyak pepohonan yang tumbuh tinggi Sobat Rata yang mulia. Kami pun sudah sampai di tempat motor parkir dan sempat melihat-lihat di sekitaran gua yang akan kita selamin ini Sobat Rata yang mulia. Apakah kami bisa sempat untuk nyelam di gua ini Sobat Rata yang mulia? Akhirnya kami ngobrol dengan penjaga di tempat ini dan tidak memungkinkan untuk melakukan penyelaman di dalam goa itu Sobat Rata yang mulia. Akhirnya karena kami tahu kami tidak bisa pulang hari, kami mencari penginapan yang berada dekat tempat ini Sobat Rata yang mulia. Kami mendapatkan informasi bahwa ada di daerah sini namanya Riam Bidadari yang bisa digunakan untuk tidur di sana. Di sana infonya itu dapat disewa sebuah tenda Sobat Rata yang mulia. Dan kami tidak berpikir panjang, langsung kami gas ke sana Sobat Rata yang mulia. Dengan biaya sekitar 150.000 kami menginap di sana Sobat Rata yang mulia. Nah Sobat Rata yang mulia, sekarang kita ada di Riam Bidadari. Wow, sangat indah sekali airnya. Mana juga sangat bagus sekali Sobat Rata. Masih asri juga. Wah, semoga tetap terjaga Sobat Rata yang mulia. Seperti apa Sobat Rata yang mulia? Let's go, kita akan survei. Malam pun tiba. Aku pun diajakin oleh Bang Fari sebagai ketua kelompok Fordarwis di sini untuk menyelam mencari ikan Sobat Rata yang mulia. Aku nggak tahu tuh ikannya untuk apa, tapi aku ikuti saja dan dia pun membawakan peralatan untuk berburu ikan untuk aku pegang Sobat Rata yang mulia. Jadi saya mau nyoba nembak di sungai ini ya. Ini senjatanya, coba lihat. Wih, keren. Keren. Nih, kita coba nanti. Mudah-mudahan dapat ikan ya di sana ya. Temanku mungkin dia kecapean dan dia tidak ikut aku Sobat Rata untuk menyelam. Dia tidur di tenda. Aku pun menyusuri rumputan yang sangat lumayan tajam karena ada duri-duri namanya tanaman putri malu Sobat Rata yang mulia. Kita nyari sungai yang sepi nih. Dalam. Yang sepi cari. Wah, mantap ini. Di sini aku merasakan air sangat dingin Sobat Rata yang mulia. Karena biasa aku nyelam menggunakan baju selam, tapi di sini aku cuma menggunakan celana pendek dan telanjang dada Sobat Rata yang mulia. Wah. Aku dapat ilmu dari dia. Kalau supaya kacamata tidak mengembun, itu dia menggunakan daun khusus yang digunakan pada kacamata itu Sobat Rata yang mulia. Supaya nggak ngembun. Ya. Oke. Nggak usah tuh. Nah, kalau abang ini pakai daun dia, kalau aku pakai liur. Iya Bang. Iya. Daun apa ya pakai tuh Bang namanya? Yang bagus tuh pucuk apa itunya? Pucuk paku kalau di sini. Paku. Katus. Iya. Aku merasakan karena pertama kali menyelam malam, rasanya itu sangat
was-was, deg-degan, dan berpikiranku kacau balau. Takut ada buaya Sobat Yang Mulia di sini. Tapi dia mengatakan padaku kalau di sini tidak ada buaya Sobat Yang Mulia. Ya mungkin ada buaya darat tadi Sobat Yang Mulia ya. Jadi Sobat apa? Jadi kita nyari ikan di sini. Dan ikannya belum kelihatan Sobat Yang Mulia. Tapi lumayan. Airnya dingin juga enak. Aku merasa kesulitan Sobat Yang Mulia karena di satu sisi aku menyelam memegang alat penangkap ikan, satunya megang senter, dan satunya lagi megang kamera Sobat Tay. Ya sudahlah, jadi aku di sini tidak ikut menembak. Kita pindah. Bapak Yang Mulia, tahu nggak ini apa yang saya injak ini? Ini batu bara Sobat Yang Mulia, emas hitamnya Kalimantan ini. Diinjaknya aduh. Tapi sini dekat air terjun nih Sobat. Air mengalir. Ada apa aja di dalam riam ini Sobat Yang Mulia? Lari terus udangnya. Aku di sini menemukan seekor makhluk hidup Sobat Yang Mulia. Tapi ini seekor udang kayaknya Sobat Yang Mulia. Coba saya tangkap Sobat Yang Mulia. Nah, ini dia. Udang. Lumayan. Aku melihat ikan dari permukaan riam ini dan ku coba tembak, tapi lepas Sobat Yang Mulia. Lepas lagi. Dan inilah Sobat Yang Mulia, inilah ikan hampala dan ikan apa namanya nggak tahu ini Sobat Yang Mulia. Ikan jelawat, ini ikan pahit kalau di sini. Ikan pahit. Hasilnya ternyata sama Bang Fahri itu digunakan sebagian untuk digoreng, dimakan, dan sebagainya lagi untuk dikasih makan apa nih namanya nih, hewan otter atau berang-berang kali Sobat Yang Mulia ya. Karena sudah malam jam 2, aku pun berpamitan dengan Bang Fahri Sobat Yang Mulia. Karena besok akan melanjutkan perjalanan lagi Sobat Yang Mulia. Depan sana itu sungai Sobat Yang Mulia. Kecil. Sungai itu. Pagi ini dengan suara burung yang merdu membangunkan aku di pagi hari. Udara yang sangat segar dan pemandangan yang tidak pernah aku bayangkan. Buka dulu tendanya. Di sini sangat-sangat indah Sobat Yang Mulia. Alam yang masih terjaga, air yang mengalir, bebatuan yang sangat-sangat menambah keindahan di pinggir suatu riam membuatku terpengangah, terheran-heran. Kenapa ada alam seindah ini Sobat Yang Mulia? Wow. Di sela-sela itu aku mau mandi tapi takut dingin Sobat Yang Mulia. Jadi aku cuma mencuci muka saja supaya segar Sobat Yang Mulia. Karena nanti kita akan melakukan penyelaman di gua tersebut.
Airnya seger banget. Wow, seger banget Sobat yang mulia. Mantap. Setelah semua beres, jam 8 pagi kami siapkan lagi untuk menyelam di Goa Liang Tapah ini Sobat. Kita habis dari Riam Bidadari, sekarang kita ke Goa Liang. Kemarin itu banyak sawahnya seperti itu ya, lihat. Ya letaknya tuh di lereng-lereng gunung ya, perbukitan lerengnya. Di lereng-lereng perbukitan sawah-sawahnya terhampar luas, banyak sekali sumber yang mulia. Mantap. Jadi Goa Liang Tapah ini masuknya di samping-sampingnya masih ada hutannya sumber yang mulia. Dan tempatnya masih sangat sejuk. Kita di sini sudah nyampe sekitar jam 8 ini sumber yang mulia. Kita mau nyebur dulu. Kami sudah sampai di tempat kami parkir dan aku melihat di sini banyak kupu-kupu yang berterbangan. Tandanya alam di sini masih sangat bagus dan terjaga Sobat yang mulia. Karena aku ingin merasakan di sini langsung bersentuhan langsung dengan alam, aku tidak menggunakan alas kaki Sobat yang mulia, alias telanjang kaki. Aduh, capeknya naik ya. Aduh. Wow. Lihat. Wih. Oh, ini hati-hati jalan licin. Di sini terlihat hati-hati ada tulisan jalan licin. Ya, memang licin karena di dalam gua ini jalannya itu terdiri dari ada beberapa bebatuan dan tanah liat Sobat yang mulia. Di mana tanah liat akan licin kalau terkena air Sobat yang mulia. Wow. Keren banget Sobat lihat. Gila lah. Ini gua dengan stalagmitnya yang mantap sekali. Wow. Inilah dia Goa Liang Tapah Sobat yang mulia. Lihat. Wow, wih Pak. Sobat Rapta, saya melihat tetesan-tetesan air di sini. Ini sepertinya dari rembesan air di atas permukaan goa ini ya. Wow. Kali ini kita nyelamnya di dalam goa Sobat Rapta atau di atas laut. Hai. Wih, itu dia. Di sana aku melihat ada air yang warnanya hijau toska Sobat yang mulia. Aku mencoba menyelaminya Sobat yang mulia. Seperti apakah di dalam ini? Dan mari kita lihat Sobat yang mulia. Awas ditinggal. Wih, lihat seberapa yang mau dilihat. Amazing. Oke, kita akan nyabur seberapa ya.
Aku melihat bebatuan ini sangat-sangat indah dan merasakan air yang sangat dingin Sobat yang mulia. Tapi sayang, ada aksi vandalisme yang tidak patut kita contoh. Dia mencoret-coret sebuah dinding goa Sobat yang mulia. Ini ya, jelek banget ini ya. Merupakan aksi vandalisme yang kurang bagus dan beretika di tempat seperti ini kan. Waduh, jauh. Jadi gua ini memang terbentuk asli dari alam dan sangat bagus sekali. Airnya yang berwarna hijau toska itu menambahkan indahnya gua yang tapah ini sebenarnya. Air yang begitu segar dan dingin membuatku ketagihan dan ingin selalu nyemplung dan loncat dari permukaan air ini Sobat yang mulia. Aku mencoba menyelami ke dasar gua ini dan melihat struktur tanah dan bebatuan-bebatuan di dalamnya. Ternyata aku melihat di sini ada seekor ikan Sobat yang mulia. Ini ikan hampale yang lumayan besar ukurannya. Sekarang kita nyelamnya ini di atas laut Sobat yang mulia, tapi kita berada di air yang tawar dan berwarna hijau toska yang sangat indah Sobat yang mulia. Kita nyelam di dalam gua yang sangat-sangat amazing dan merupakan sumber air yang keluar ke kolam sana Sobat yang mulia. Wow. Semua ini terbentuk karena dari alam sendiri Sobat. Di samping itu karena hutannya masih ada dan lebat, hutan itulah sebagai penopang yang atau penyerap air kali Sobat ya, menyimpan airnya di bawah tanah dan meresap ke bebatuan-bebatuan keras ini Sobat. Seperti kita tahu bahwa goa ini namanya Goa Liang Tapah. Tapah itu ikan Sobat, ikan yang mirip ikan lele atau sejenis catfish yang bentuknya pipi Sobat yang mulia. Liang itu adalah tempat atau kediaman Sobat yang mulia. Jadi namanya Goa Liang Tapah itu berarti kediaman ikan tapah. Mungkin dulunya di sini ada ikan tapah yang besar Sobat yang mulia. Dan saya pun melihat beberapa ekor ikan kecil yang bermain di sekitaran goa ini Sobat yang mulia. Ayo. Selagi di sini aku menyelami lagi dan menjelajah ada apa saja di sini Sobat yang mulia. Ternyata masih ada goa lagi Sobat yang mulia. Di atasnya permukaan air tadi. Tapi di sini tertuliskan penderita asma anak bayi ibu hamil dilarang masuk gua. Nah, ya mungkin kalau kecapean bahaya itu Sobat yang mulia. Dan anak bayi bahkan mungkin bisa terpleset. Ibu hamil juga kalau kepleset ya pasti brojol Sobat yang mulia. Gimana kan, ya kan? Nah, aku pun mulai merasakan menapakkan kaki di tangga-tangga ini. Ternyata benar Sobat yang mulia. Lantai tangga-tangga ini sangat-sangat licin, mungkin karena ada air yang merembes dan menyentuh permukaan tanah liat sehingga turun ke tangga-tangga ini dan membuat permukaan tangga-tangga ini licin Sobat yang mulia. Aku pun tidak berani terus untuk ke dalam goa ini Sobat yang mulia. Setelah itu aku menyudahi dan keluar dari goa ini melalui kolam-kolam ini. Sobat bisa lihat sendiri betapa derasnya mata air dari goa ini Sobat yang mulia. Setelah kami sudah menyelami semua di atas laut ini, kami harus segera balik Sobat yang mulia karena waktu yang sangat panjang dan lumayan jauh jaraknya. Jadi jam 10 kami sudah meninggalkan goa tersebut Sobat yang mulia. Di perjalanan untungnya masih terlihat cerah dan langit sangat mendukung kita untuk melakukan perjalanan pulang Sobat yang mulia. Sobat bisa lihat sendiri perbukitan pegunungan yang sangat-sangat indah di atas jalan ini Sobat yang mulia. Wow,
amazing. Dan sampai jumpa lagi Sobat Rata yang mulia di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa Sobat Rata yang mulia, break Sobat Rata yang mulia.